Lalu keesokan harinya, Keke membuat ulah. Ia menaiki sebuah kuda, namun ia sendiri tidak dapat mengendalikannya, yang menyebabkan kekacauan di seluruh pasar. Ia pun bertemu dengan Sanggun yang berhasil menghentikannya. Sesaat, Lisan langsung tersadar apakah Sanggun adalah saudaranya, karena kekasih ayahnya tersebut bernama Sanggun Sin-er, sedangkan pria yang ia temui saat ini bernama Sanggun Huai. Lantas ia pun bertanya kepada Keke mengenai hal tersebut. Keke akhirnya menjawab kalau Sanggun adalah anaknya Sin-er, yang kini ibunya Sanggun telah tewas terbunuh oleh pasukan kerajaan, yang ia sendiri juga tidak tahu kenapa pasukan kerajaan melakukan hal tersebut. Mendengarkan hal itu, Lisan langsung menemui Sanggun dan berkata kalau ia adalah saudaranya. Karena mereka memiliki ayah yang sama, yaitu Liman, dan selama ini ia selalu mencarinya. Sanggun lalu menyangkal dan menjawab ia tidak memiliki seorang ayah dan selama ini ia hidup berdua saja dengan ibunya. Lisan pasti salah orang. Lalu Sanggun menyendiri dan merasa kebingungan. Di satu sisi, ia sangat ingin membalaskan dendam kematian ibunya. Di sisi lain, Liman, ayahnya tersebut mencari keberadaannya. Ditambah lagi, ia masih belum mengerti mengenai harta karun benda pusaka yang disuruh oleh ibunya untuk ditemukan. Lalu di malam harinya, Lisan terus berusaha ingin membawa Sanggun karena ayah mereka selalu mencarinya selama ini. Sanggun terus membantah kalau ia tidak memiliki saudara. Di waktu bersamaan, penginapan itu dihebohkan dengan adanya wanita yang tewas terbunuh secara misterius. Tak lama kemudian, murid salah satu dari perguruan di kota tersebut datang ke sana, yang bernama Tien, yang ingin menyelidiki kasus kematian wanita tersebut. Lalu datang lagi murid perguruan lainnya yang dipimpin oleh seorang pria yang bernama Lien, yang juga ingin menyelidiki kasus tersebut. Akhirnya, karena hal itu, mereka pun berebut dan menyebabkan pertengkaran. Bah. Sesaat, Sanggun melihat seorang wanita yang berada di atas atap. Mereka pun segera mengejarnya. Namun sayang, Sanggun kehilangan jejak. Sesaat ia pun sadar yang dikejarnya tadi mirip seperti Suyu. Lalu tak lama kemudian mereka semua dikepung oleh warga yang terlihat seperti zombie. Sanggun menyadari ada sesuatu hal yang mengendalikan mereka dan berkata untuk tidak membunuh warga di sana. Mereka hanya perlu mencabut jarum di lehernya saja. Karena warga yang mereka lihat ini telah dikendalikan oleh jarum tersebut. Karena tidak ingin membunuh, mereka pun berpencar untuk menyelamatkan diri. Lisan bersama Keke bersembunyi di sebuah tempat untuk menghindari para zombie tersebut. Namun sesaat, Keke diculik oleh seseorang dan disandra ke dalam goa. Ternyata penculik itulah yang membunuh wanita di rumah bordil dan mengendalikan para warga layaknya zombie. Penculik tersebut tertarik dengan wajah Keke dan ingin mengulitinya untuk dijadikan wajah miliknya. Sementara itu, Lisan mengabarkan kalau Keke telah diculik. Sanggun yang mendengarkan hal tersebut menjadi panik dan segera mencari. Setelah 1 harian mereka mencari, tetap saja keberadaan Keke tidak ketemu. Lisan memutuskan untuk masuk lebih dalam ke dalam sebuah desa. Di saat itu juga, Sanggun tak sengaja melihat Suyu dan segera mengikutinya dari belakang. Ternyata, Suyu menyerang si penculik yang ia ketahui telah menculik Keke. Namun sayang, Sanggun justru menahannya karena berpikir Suyu adalah orang yang telah membunuh wanita di rumah bordil tadi malam. Alhasil, penculik itu pun segera kabur dari sana dan berhasil selamat.
害那些无辜女子的，哼！Suyu menjelaskan kalau orang yang di hadapannya tadi adalah si penculik yang sebenarnya, bukan dirinya. Karena Sanggun menahannya tadi yang membuat Suyu menjadi kesal dan membuat tubuhnya tidak bisa bergerak untuk sementara waktu agar tidak mengikutinya lagi. 喂，有没有人啊？ Singkat cerita, Sanggun menceritakan kepada Lisan kalau Keke diculik oleh seseorang yang memiliki kemampuan mengubah wajahnya menjadi siapapun. Keke yang saat ini diculik pasti akan diambil wajahnya. Mereka pun berencana menyamar menjadi wanita untuk mengumpan si penculik yang menginginkan wajah seorang wanita yang sangat cantik. 来来来， Lalu setelah itu, mereka berdua pun pergi ke pasar. Alhasil, semua pria mendekati karena mereka terlihat sangat cantik. 怎么？没见过美女啊？ Siapa sangka rencana itu berhasil. Sanggun menyadari si penculik juga berada di sana dan sedang menggunakan wajah dari seorang wanita rumah bordil yang tewas terbunuh tadi malam. Mereka pun segera mengejar si penculik tersebut. 这边。 Sesaat, murid-murid perguruan tadi malam datang ke sana untuk membantu mereka melawan si penculik tersebut. Sanggun meminta Lisan untuk segera pergi menyelamatkan Keke. 李正，这里我来夫人，你赶紧先去救可可吧。 Dalam pertarungan itu, kedua murid perguruan di sana kalah melawan si penculik. Sanggun memiliki sebuah ide. Ia pun sengaja menyerahkan diri dengan tujuan supaya mereka bisa dibawa ke tempat si penculik tersebut. Sesampainya di sebuah tempat, si penculik itu ternyata seorang laki-laki dan menunjukkan wajah aslinya. Alasan ia menculik beberapa wanita cantik karena ia sakit hati kepada kekasihnya di saat dulu, karena menganggap wajahnya sangat jelek. Oleh karena itu, ia yang sakit hati akan menguliti wajah wanita tercantik untuk dijadikan wajahnya, supaya bisa mengobati rasa sakit hatinya. Sementara itu, Lisan berhasil menyelamatkan Keke dan segera membawanya pergi dari sana. Di waktu bersamaan, kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Han Jun. Ia diperintahkan oleh Kasim Go untuk mencari keberadaan Sanggun dan segera dibunuh. Keke akhirnya berhasil selamat dan pulang ke rumahnya. Sang ayah menjadi senang karena melihat hubungan Keke dengan Lisan semakin akrab. Lisan berkata kalau mereka sedang dalam bahaya dan membutuhkan bantuan untuk menolong Sanggun. Ayah Keke tentu saja menolak untuk membantu karena ia sangat tidak menyukai Sanggun. Kembali ke mereka, Sanggun berhasil melepaskan ikatan di tangannya dan segera menyerang si penculik tersebut menggunakan senjata dari ibunya. Ia juga berhasil melepaskan kedua temannya di sana. Mereka bertiga pun segera bertarung melawan si penculik. Namun sayang, mereka kalah. Bahkan, salah satu tangan pria di sana menjadi putus. Tak lama kemudian, Suyu bersama pasukannya datang ke sana dan berhasil membunuh si penculik tersebut hingga tewas. Sanggun yang melihatnya menjadi senang, namun ia seketika pingsan di tempat akibat kehabisan energi. Suyu lalu pergi dari sana setelah mendengarkan seseorang akan datang, yang ternyata itu adalah Lisan bersama Paman Ti. Akhirnya, Paman Ti membawa Sanggun secara paksa menggunakan kereta kuda untuk kembali menemui Liman. Sanggun yang telah sadar menjadi merasa heran kenapa ia bisa berada di sana. Ia pun berusaha kabur, namun usahanya selalu gagal. Di sana Paman Ti menjelaskan kalau Liman, ayahnya tersebut, selalu mencari keberadaan ibunya beserta dirinya.
namun tetap saja tidak ketemu. Kali ini, ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk membawa Sanggun kembali. 相信要找一个人找了20年都找不到。 Di waktu bersamaan, Kasim Go memberikan informasi kalau Sanggun telah berhasil ditemukan oleh Pamanti yang sebentar lagi akan dibawa pulang. Putri Dean meminta ia melakukan apapun untuk menyingkirkan Sanggun. Lalu Kasim Go memberikan perintah kepada Han Jun untuk jangan membunuh Sanggun karena ia tahu Sanggun menyimpan peta harta karun, benda pusaka, dan ia menginginkan benda pusaka tersebut. Meskipun Putri Dean menyuruhnya untuk membunuh Sanggun, namun ia tidak akan melakukan hal tersebut sebelum mendapatkan benda pusaka itu. Mereka pun telah tiba di rumah. Liman begitu bahagia bisa melihat Sanggun. Namun sayang, Sanggun tidak peduli dan tidak menganggapnya sebagai ayah. Terlihat Putri Dean seperti sangat tidak suka akan kehadiran Sanggun di sana. Lalu, Liman memerintahkan Pamanti untuk mengirim undangan ke semua orang di dunia persilatan karena ia hendak meresmikan Sanggun sebagai anaknya. Dan kedepannya ia akan mewariskan jurus pisau terbang kepada Sanggun. Putri Dean lalu datang ke sana dan tidak setuju karena putra mereka adalah Lisan dan Lisan yang berhak mewarisi jurus tersebut. Liman menjelaskan, Lisan tubuhnya sangat lemah karena ia terlahir prematur. Jurus pisau terbang tidak bisa diwariskan kepadanya. Hanya Sanggun yang berhak menerima jurus tersebut. Lalu kita dibawa ke sebuah perguruan yang bernama Kuil Putih yang ternyata dipimpin oleh Suyu. Setelah itu, Suyu dipanggil gurunya, yang dimana Kuil Putih dibentuk untuk membalaskan dendam kepada si pendekar pisau terbang, alias Liman. Gurunya mengingatkan Suyu harus membunuh Liman, karena di saat dulu, Liman sempat berduel dengan ayah Suyu, yang mengakibatkan ayahnya tersebut kalah dan tewas terbunuh. Selain membunuh Liman, ia juga diberikan tugas untuk mendekati Sanggun karena Sanggun memiliki peta harta karun untuk mendapatkan benda pusaka dan ia harus merebut benda pusaka itu nantinya. Setelah itu, Liman menghampiri Sanggun dan mencoba mendekatinya agar ia mau menerimanya sebagai ayahnya. Sanggun masih terlihat cuek karena bagaimanapun juga Liman dianggap telah mencampakkan ia bersama ibunya di saat dulu. Dan rasa sakit hati itu tidak akan pernah ia lupakan begitu saja, yang membuat ia bersama ibunya hidup terluntang-lantung. Liman menjelaskan, ia saat ini sudah tua dan ingin mewarisi jurus pisau terbang miliknya kepada Sanggun, agar kelak jurus tersebut tetap masih ada. Namun sayang, Sanggun menolaknya dan pergi dari sana. Setelah itu, Liman dipanggil oleh istrinya, yang dimana ia sangat tidak setuju kalau suaminya ini mengesahkan Sanggun sebagai anaknya dan mewarisi jurus pisau terbang tersebut kepada Sanggun. Liman berusaha meminta istrinya untuk memaafkan semua kejadian masa lalu dan menerima Sanggun, namun tetap saja sang istri menolak. Sementara itu, Sanggun kembali melihat senjata pisau terbang pemberian dari ibunya dan ia teringat di masa lalu yang dulu pernah bertanya siapa ayah kandungnya. Namun di saat itu, sang ibu tidak pernah menceritakan siapa ayahnya. Lalu ia kembali membuka kantong kecil tersebut dan berusaha untuk memahami tulisan di kantong itu. Namun tetap saja ia bingung dan tidak mengerti apa-apa. Di malam harinya, Liman memberikan sebuah kitab bela diri, yaitu jurus pisau terbang, supaya Sanggun segera mempelajarinya. Sesaat, Liman menunjukkan sedikit kekuatan dari pisau terbang yang membuat Sanggun sangat terkejut dan tidak berkedip sama sekali.
Setelah berpikir panjang, keesokan harinya secara diam-diam Sanggun mempelajari jurus tersebut. Keke yang melihat itu merasa takjub karena tidak seperti biasanya Sanggun mau melakukan hal itu. Ia pun memberikan ide agar bertarung bersama Lisan supaya jurus pisau terbang yang ia pelajari saat ini bisa jauh lebih efektif dan ia pun akan bisa cepat menguasainya. Sanggun lalu bertarung melawan Lisan untuk teman latihannya. Dari kejauhan, Liman bersama Paman Ti merasa senang melihat mereka berdua. Liman yakin Sanggun akan menjadi pendekar yang kuat di masa depan. Oleh karena itu, ia meminta Paman Ti untuk mempercepat acara peresmian Sanggun menjadi anaknya. Lalu, di saat itu juga, Suyu mencoba membunuh Liman. Namun, usahanya gagal. Ia yang ketahuan segera kabur dari sana. Sesaat, Liman merasa heran karena senjata yang digunakan oleh si pembunuh tadi mirip seperti senjata pisau terbang miliknya, namun versi palsunya. Lalu keesokan harinya, Sanggun seorang diri melatih jurus pisau terbang di halaman belakang yang disaksikan langsung oleh Putri Dean. Karena hal tersebut membuatnya menjadi khawatir dan segera memanggil Lisan. Ia berkata keberadaan Sanggun akan membahayakan posisi Lisan untuk menjadi penerus pisau terbang. Lisan menjawab ia tidak membutuhkan jurus tersebut. Yang ia inginkan hanya seorang saudara. Karena sedari kecil ia tidak memiliki teman. Setelah mengetahui ia memiliki saudara, ia pun menjadi sangat senang. Perkataan Lisan membuat sang ibu semakin kesal dan pergi dari sana. Akhirnya, semua tamu undangan dari dunia persilatan telah datang, yang dimana acara tersebut untuk mengesahkan Sanggun sebagai anak kandung dari Liman dan mewarisi jurus pisau terbang. Suyu begitu sangat terkejut karena ia baru tahu kalau ternyata Sanggun adalah anak dari Liman, orang yang ingin ia bunuh. Sesaat, Hanjun, anak buah dari Kasim Go, datang ke sana. Ia menyamar menjadi pendekar dan menanyakan apakah benar Sanggun adalah anak dari Liman. Di sana, Sanggun lalu menjawab kalau ia juga tidak tahu kebenaran tersebut. Namun satu hal yang ia inginkan saat ini yaitu menantang semua pendekar yang berada di sana, supaya ia bisa tahu siapa yang membunuh ibunya waktu itu. Sebagai imbalan, ia akan memberikan peta harta karun yang menyimpan benda pusaka yang dicari oleh semua pendekar saat ini. Tak lama kemudian, Kasim Go datang ke sana untuk meredakan suasana. Ia berkata, Liman tidak bisa seenaknya mengesahkan Sanggun sebagai anaknya, karena semuanya ini harus ada persetujuan dari kaisar kerajaan. Alhasil, Liman tidak bisa mengesahkan Sanggun sebagai anaknya. Setelah Kasim Go pergi, Sanggun juga pergi dari sana. Namun ia dihadang oleh semua pendekar untuk merebut peta harta karun dari tangannya. Tidak ingin anaknya terluka, Liman lalu mengeluarkan jurus pisau terbang dan berhasil memukul mundur setiap pendekar yang mencoba menyerang anaknya. Karena kehebohan tersebut, Sanggun kembali ke kamar untuk mengemasi barang-barangnya dan ia tidak ingin menyusahkan semua orang gara-gara ulah dirinya. Lisan mencoba menahan agar ia tidak pergi, namun Sanggun tetap tidak peduli. Putri Dean yang mengetahui kepergiannya segera memberikan informasi itu kepada Kasim Go.
Lalu Kasimgo memberi perintah kepada Han Jun untuk segera mencuri peta harta karun dari tangan Sanggun, dan setelah itu dibunuh. Singkat cerita, kemanapun Sanggun pergi, para pendekar dari belahan dunia tetap berusaha mengejarnya untuk merebut peta harta karun tersebut. Suyu segera datang membantunya melawan para pendekar. Namun sayang, Sanggun terlempar dan jatuh ke jurang. Melihat hal itu, tanpa disadari, Suyu juga ikut melompat untuk menyelamatkannya. Liman yang datang ke sana menjadi sangat bersedih karena mengira anaknya telah tewas. Mereka berdua pun masih bergelantungan di atas ranting pohon. Sanggun segera melepaskan tangannya supaya Suyu tetap selamat. Suyu yang berhasil selamat segera mencari keberadaan Sanggun. Apabila sudah tewas, setidaknya ia ingin melihat jasadnya. Lisan bersama Keke juga berusaha mencari, dibantu oleh warga sekitar. Setelah seharian mencari, tetap saja tidak ketemu. Paman Ti meminta mereka untuk kembali, namun Keke tidak mau. Ia pun pergi mencari seorang diri dan tidak akan kembali sebelum menemukan Sanggun. Di lain sisi, Sanggun ternyata masih hidup dan diselamatkan oleh pria tua yang buta yang bernama Tuan Jiu. Tubuhnya saat ini sudah tidak bisa digerakkan akibat tulang di sekujur tubuhnya telah patah. 你的人只有我。